Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada shift 1. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video tutorial membuat sistem registrasi mahasiswa menggunakan sistem portal iGadis dengan menggunakan aplikasi Power Designer. Selamat menyaksikan. Ya, kita mulai saja untuk membuat diagram konteks data. Pertama kita buka dulu software Power Designer-nya. Lalu kita create model. Dan di kategori kita informasi, lalu data flow diagram. Saja. Akan muncul. Ya. Kita definisikan dulu. Proses pada toolbox data flow diagram. Proses. Klik kanan. Adalah sistem kita definisikan external entity-nya. Di dalam kasus ini ada dua, yaitu mahasiswa kita masuk ke model data-data yang akan digunakan. Data pertama ada data kedua adalah notifikasi. Yang keempat itu mahasiswa. Lalu setelah itu ada feedback. Setelah itu ada notifikasi. Untuk kita definisikan flow data tersebut. Pertama kita pilih flow data toolbox. Menggambarkannya kita hanya perlu dan ditarik ke tempat tujuan. Itu sudah ada tanda panahnya. Kita pilih klik kanan, properties, dan kita masukkan data yang akan digunakan. Untuk flow pertama kita adalah input questionnaire. Kanan pada lembar display preference, kita pilih flow data list. Input questionnaire, lalu kita definisikan flow kedua. Mahasiswa menginput kuesioner, maka iGadis akan menjawabnya dengan notifikasi.
Caranya sama kayak tadi. Mahasiswa dapat melakukan rencana studi. Ya, jika akan tidak sesuai dengan gambar, pilihan mata kuliah. Mana? Klik kanan, add objects, input rencana studi. Input rencana studi, sistem portal akan mengirimkan rencana studi tersebut ke dosen wali. Caranya sama, kita definisikan kembali. Dosen wali akan memprosesnya tersebut. Nama flow-nya tersebut. Sudah mengirimkan feedback, maka sistem portal akan mengirimkan notifikasi ke mahasiswa bahwa rencana tersebut sudah diketahui oleh dosen wali. Add objects, lalu notifikasi rencana studi. Lalu kita supaya tidak bertabrakan. Nah, inilah data diagram konteks data portal IGADIS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh level 1. Gimana cara Oke, kita akan melakukan dari DKD ke ke level 1 di proses open diagram. Oke. Di sini ada identitas mahasiswa sama dosen wali, kita drag dulu. Kita drag dulu ke sini. Kita bikin prosesnya di sini. Kita gedein dulu. Kita akan kelola kuesioner. Mahasiswa ke data kuesioner, kita bikin flow. Itu di sini kita masukkan model. Oh maaf, udah dari aktivitas yang ada di DFD. Kita klik data. Ini input kuesioner sudah ada, jadi tidak usah memasukkan data lagi. Kita display preference, di sini ada flow, data list, resource flow, kita juga data list. Oke, also. Setelah itu sebelumnya kita bikin model, kita bikin aktivitas-aktivitasnya, data kita
Di sini ada, nanti kita sudah list, ini ada memasukkan data kuesioner. Nah, ada lagi aktivitas input mata kuliah. Lagi list mata kuliah diambil. Ada data mata kuliah yang diambil. Selanjutnya ada feedback mata kuliah yang diambil. Ada notifikasi registrasi, ada pencetakan KSM, ada data KSM. Setelah dari mahasiswa input kuesioner dikelola data kuesioner, kita bikin ini store, kita perbesar, kita bikin namanya adalah database kuesioner. Dari data mahasiswa kita tarik flow ke database kuesioner. Maaf, agar lurus kita ulangi. Nah, di sini sebelumnya kita bikin dahulu aktivitas-aktivitas yang belum ada. Oh, tadi udah. Maaf. Ini klik kanan. Aktivitasnya properties. Data. Kita ambil di sini memasukkan data kuesioner. Ada. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi prosesnya. Satu lagi di sini. Kita perbesar. Kita beri nama kelola data mata kuliah. Oke. Dari mahasiswa ke kelola data mata kuliah, kita bikin flow lurus. Kita properties lagi, kita input aktivitasnya, yaitu input mata kuliah. Oke, selanjutnya kita bikin store lagi di sini. Kita perbesar, kita ganti namanya, kita definisikan data dash mata kuliah. Dari kelola data mahasiswa, kita tarik flow database mata kuliah. Kita masukkan data list mata kuliah yang diambil. Sini kita checklist, kita oke lagi. Setelah itu dari kelola data mata kuliah kita bikin flow ke dosen wali dengan memberikan aktivitas data mata kuliah yang diambil. Kita beri checklist. Oke. Selanjutnya kebalikan dari dosen wali ke data kelola mahasiswa. Kita bikin
kita bikin flow-nya. Kita definisikan dengan aktivitas feedback kuliah yang diambil. Oke, kita oke lagi. Nah, di sini untuk ke mahasiswa kita bikin flow dari kelola data kuliah ke mahasiswa itu ada aktivitas notifikasi registrasi. Ya, di sini kita checklist, kita oke lagi, kita oke lagi. Nah, untuk yang proses paling akhir itu kita bikin lagi satu di sini. Kita di sini aja. Kita perbesar. Oke. Kita namain kelola data KSM. Oke. Kita bikin store di sini. Data store, kita definisikan data KSM. Kita oke. Kita perbesar. Jadi agak rapi. Oke, kita tarik flow dari mahasiswa ke kelola data KSM. Kita masukkan data lagi, yaitu pencetakan KSM. Oke lagi. Nah, untuk yang terakhir, kita tarik flow dari kelola data KSM ke database KSM. Kita properties, kita data, add object, data KSM. Oke, ini adalah level 1 dari tugas modul 1. Ya, sekarang kita akan mendefinisikan diagram level 2 dari proses registrasi ini. Sebelumnya sudah didefinisikan diagram level 1. Pertama, ini harus di-decompose proses dulu. Lalu setelah itu, klik open diagram. Nah, di sini ada dua entitas yang telah tersedia di proses 1.1. Lalu kita tambahkan di sini proses baru. Kita ganti namanya dengan proses login. Klik OK. Lalu kita mendapat data dan kita inputkan untuk nama flow yang belum didefinisikan sebelumnya. Mahasiswa. Klik OK. Sekarang kita beri flow dari mahasiswa.
data listnya. Kita mendefinisikan semua ini, maka proses 1.1 telah usai. Kita kembali lagi ke level 1, lalu sekarang di proses 1.2 kita jabarkan. Pertama, decompose proses, lalu ini akan ada dua subproses baru. Proses ACC temp oke. Di mahasiswa ke proses untuk kuliah. Di sini ada proses. Lalu kita beri properties, kita beri nama. Lalu kita buka di sistem kronologis. Info mata kuliah. Kita checklist. Klik OK lagi. Lalu selanjutnya ini ada proses lagi, flow lagi. Ini menuju ke sebelumnya kita lakukan dulu agar lebih sistematis. Sini kita beri flow. Oh, di sini kita beri nama. Di sini kita beri nama memasukkan data mata kuliah. Ada nama lalu oke. Setelah itu kita beri flow-nya. Nah, ini kita beri nama lagi. Mata kuliah objek mata kuliah. Checklist, oke.
dosen wali akan memiliki flow yang menuju ke proses ACC dosen wali. Flow lagi. Lalu kita buat namanya baru lagi adalah lalu kita definisikan di flow-nya properties ada objek juga ada studi, kita checklist, klik OK. Setelah itu akan ada feedback dari sini menuju ke mata kuliah di flow di sini dosen wali menuju ke mata kuliah lagi. Yang diambil lalu klik data, apakah sudah didefinisikan sebelumnya di level 1. Jika sudah, maka kita tinggal menginputkannya saja. Ternyata sudah, makanya kita tinggal menceklisnya, klik OK, klik OK lagi. Sudah. Setelah itu yang diberikan oleh proses input mata kuliah kepada mahasiswa. Sudah didefinisikan sebelumnya di level 1, kita tinggal klik saja, masuk ke sistem portal garis lagi, lalu ada notifikasi registrasi. Klik OK. Sekarang reference flow-nya, masukkan data list, buka resource flow-nya, masukkan data list, klik OK, all simbol, lalu klik OK. Sini akan terjabarkan nama-nama dari flow ini. Nah, seperti ini. Menjabarkan proses 1-2, kita jabarkan proses 1-3. Ini kita proses, lalu kita open diagram. Proses di mana mahasiswa telah menerima notifikasi bahwa registrasinya telah di-ACC oleh dosen wali dan siap untuk cetak KSM. Maka di sini akan satu proses lagi. Nama prosesnya proses klik OK. Database KSM. Oke. Jika sudah ada, maka kita tinggal menginputkannya saja. Kita tinggal mendefinisikan flow-nya dari mahasiswa menuju proses cetak KSM, membuat flow dari proses cetak KSM menuju database KSM.
beri nama lagi masing-masingnya. Sebelumnya karena ini nama baru, maka kita harus mendefinisikannya dari awal seperti yang sudah tadi kita lakukan di proses kedua. Beri nama yang kedua condition data, lalu add object, buka di sistem portal iGadis, cetakan KSM, kita checklist, lalu klik OK. Klik OK. Selanjutnya yang ini kita beri nama saudara KSM. Kita lihat apakah sudah didefinisikan di level 1 atau belum. Sudah, lalu kita tinggal checklist, klik OK. Dan OK lagi. Sekarang display preference, flow, data list, resource flow, data list, klik OK, flow simbol, dan OK. Nah, dengan ini maka diagram level 2 telah usai karena kita telah menjabarkan proses 1.2, proses 1.1, dan proses 1.3 menjadi proses-proses dan sub-prosesnya. Ya, berikut tadi video persembahan tutorial pembuatan sistem portal dari kami. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat tinggal dan salam tugas akhir.